Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rangga Tivana dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Majalengka yang akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Statistik 1. Di sini saya menjelaskan peranan serta pengertian statistik dan statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik adalah sekumpulan banyak data yang berupa angka, bisa digambarkan dengan diagram atau tabel. Pengertian statistik menurut para ahli. Yang pertama ada statistik adalah cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logik dari pengolahan data. Itu menurut Prof. Dr. Andes Sutrisno Hadi MA. Yang kedua ada statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Itu menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto. Dan yang ketiga ada statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan yang berbentuk angka. Itu menurut IRM Iqbal Hasan MM. Dan yang keempat adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai penarikan kesimpulan bersifat induktif. Itu menurut Stuhl dan Story. Dan yang kelima ada statistik adalah data kuantitatif, baik yang masih tersusun maupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Itu menurut Anto Dajan. Dan ada juga pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data-data. Menurut Sujana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisisannya, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Di sini ada macam-macam statistika. Statistika deskriptif itu yang pertama, yaitu statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data yang memberikan informasi yang berguna. Dan yang kedua ada statistika inferensial, yaitu metode yang berhubungan dengan analisis sebagai data dan penarikan kesimpulan dari seluruh data tersebut. Dan ada juga macam-macam data. Yang pertama ada menurut sifat, itu ada data kualitatif, yang berarti data yang berbentuk kategori atau atribut. Dan ada juga data kuantitatif, yang berarti data yang berbentuk bilangan. Dan data kuantitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang pertama, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Menurut sumber atau cara pemerolehannya, data internal adalah data yang diperoleh dari objek penilaian itu sendiri. Terus data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar objek penelitian sebagai bahan perbandingan.
Menurut cara penyusunan angka, pertama ada data nominal, yang dimaksud adalah data statis yang menyusun angkanya didasarkan atas pergolongan atau klasifikasi tertentu dengan kriteria yang sangat tegas batasnya. Dan yang kedua ada data ordinal, yang dimaksud adalah data statistika yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking, atau dengan golongan dengan besaran pada setiap kriteria. Bisa jadi tidak sama juga memiliki tingkatan. Dan yang ketiga ada data interval. Dan yang keempat ada data rasio, memiliki ciri-ciri nilai nol murni atau absolut dalam artian secara matematis, dan kemudian berdasarkan bentuk angkanya. Yang pertama data tunggal, data statistika yang masing-masing angkanya merupakan satu kesatuan, dengan kata lain datanya tidak dikelompokkan. Yang kedua ada data kelompok. Data kelompok adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya berdiri dari kelompok angka. Lalu ada berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada primer. Data primer adalah data statistik yang bersumber dari tangan pertama, data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan terhadap objek. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data statistik yang bersumber dari tangan data primer. Dan kemudian ada berdasarkan waktunya. Yang pertama seketika. Data seketika adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Dan yang kedua ada data urutan waktu. Data urutan waktu adalah data statistik yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari satu waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Dan kemudian peranan statistik. Peranan statistik menurut Sugiono, statistik berperan untuk alat untuk menghitung berdasarkan anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Dan ada juga yang keduanya, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga ada sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Dan terakhir, alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Sekian dari saya penjelasan tentang statistik dan statistika. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.